Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igede Sanjaya Pranaputra. Saya merupakan seorang mahasiswa pasca sarjana teknik mesin di Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tentang paper mills dan terkhususnya dalam dunia akademis. Jadi secara definisi, paper mills itu merupakan sebuah organisasi atau jaringan yang mendapat keuntungan dengan cara memproduksi dan menjual makalah penelitian palsu kepada ilmuwan. Jadi secara diagram itu dapat saya tampilkan pada video di sebelah kiri atau sisi bagian kiri. Itu merupakan sebuah diagram yang menjelaskan bagaimana sebuah paper mills itu atau organisasi dari paper mills itu bekerja, dari dimana berasal dari saintis yang mengalami tekanan untuk melakukan publikasi dan juga saintis itu memiliki kekurangan resources atau sumber daya yang menyebabkan dunia paper mills ini menjadi berkembang atau mendapatkan celah untuk secara ekonomi. Jadi dengan cara memberikan research paper yang palsu kepada saintis dengan memberikan imbalan atau bayaran kepada editor dalam jurnal itu sendiri untuk memastikan bahwa paper tersebut dapat diterima. Jadi seperti itu pola dari kerja paper mill itu di dalam dunia saintis. Nah, kemudian dampak dari paper mill itu dapat dilihat pada jurnal Biosocial Bacania. Itu dapat saya simpulkan bahwa terdapat 4 dampak utama dalam paper mills. Itu yang pertama, dapat menurunkan kredibilitas jurnal dan reputasi ilmuwan itu sendiri. Yang kedua, dapat mengotori literatur akademik dengan data palsu. Nah, dengan menggunakan data palsu itu sehingga dapat menyulitkan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang telah ada. Nah, yang terakhir itu adanya paper mill dapat menghambat kemajuan sains dan kepercayaan publik. Nah, data yang saya dapatkan berupa statistik kasus dari paper mills itu dalam laporan COPE and STM itu mendapatkan bahwa sebanyak 77 jurnal yang terdampak dari paper mills pada tahun 2022. Sementara ada masih 7 investigasi yang aktif dilakukan terhadap jurnal. Kemudian rata-rata persentase yang artikel yang terdampak dari paper mills itu baik yang publish ataupun baru submit saja pada tahun 2019 sampai 2021 itu sebesar 14%. Nah, dari data tersebut persentase artikel yang terdampak dalam sebuah jurnal itu didapatkan sebesar 46% dan terendahnya itu hanya 22% dalam sebuah jurnal. Sementara data juga didapatkan dari laporan tersebut bahwa jumlah artikel yang teridentifikasi paper mills, baik yang publish dan juga belum sempat publish, itu yang publish sebanyak 457 artikel yang teridentifikasi. Sementara yang belum publish itu sebanyak 139. Nah, sedangkan jumlah dari artikel yang teridentifikasi dalam sebuah jurnal itu tertinggi atau sebanyak 291, sementara yang terendah itu hanya 5 artikel yang ditemukan. Sementara yang belum publish itu dalam sebuah jurnal ditemukan 90 jumlah artikel yang teridentifikasi dan hanya 1 yang teridentifikasi dalam sebuah jurnal. Jadi itu merupakan data statistik yang saya temukan dalam laporan dari COPE and STM pada tahun 2022. Kemudian red flags atau ciri-ciri paper mill yang dapat saya rangkum dalam sebuah novel jurnal itu yang pertama ada authorship for sale, jadi jual beli dari kepemilikan jurnal. Kemudian yang kedua ada unusual pattern of collaboration, jadi terdapat pola-pola kolaborasi antar authors itu yang tidak biasa. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang ketiga itu biasanya terdapat email address atau alamat email yang palsu dan tidak
tidak masuk akal seperti itu. Kemudian yang keempat, special issues with a little oversight of editors. Jadi maksudnya itu adalah terdapat paper yang membahas sebuah isu yang spesial atau isu yang baru, tetapi hanya sedikit editor yang terlibat dalam peer proses itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, itu ciri-cirinya berupa proses dari peer review itu tidak normal atau anomalis. Ditemukan proses yang anomali dari sebuah peer review itu sendiri. Kemudian yang keenam, ciri-cirinya atau red flag-nya dapat berupa inappropriate citation. Jadi citasi yang dalam paper itu, yang ada di paper itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan isi dari paper itu. Kemudian yang ketujuh, terdapat tentunya plagiat dan juga falsified content of article. Dan yang kedelapan, itu incoherent text, atau maksudnya itu adalah teks yang tidak berkesinambungan dengan isi dari paper secara keseluruhan. Yang kesembilan, unvisibly short article processing time. Jadi sama halnya dengan literal process of editor. Jadi processing time dari sebuah artikel yang sudah publish maupun belum publish itu terkesan singkat. Kemudian yang terakhir, biasanya ditemukan berupa template jurnalnya atau template dari artikelnya sama atau umum. Nah, itu tadi 10 ciri-ciri dari paper mills yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan saya jelaskan beberapa dari ciri-ciri dari paper mills. Yang pertama yang saya jelaskan adalah authorship for sale. Jadi yang dapat kita lihat sama-sama, terdapat website yang menampilkan marketing dari paper mills itu. Jadi dalam jurnal Abalkina atau paper Abalkina 2003 mendeteksi lebih dari 450 advertisements of co-authorship. Jadi authorship for sale yang ditemukan itu sebanyak 450. Kemudian untuk dijual oleh International Publisher LLC, itu paper mills multidisiplin yang berbasis di Rusia. Jadi dapat kita lihat itu menggunakan bahasa Rusia. Jadi di paper tersebut juga disampaikan bahwa harga dari paper mills yang berbasis di Rusia itu bahkan mencapai 180 sampai 5.000 euro per paper, tergantung dari disiplin yang dipilih. Kemudian dalam paper lain, Hafiz Detal tahun 2013 menyebutkan bahwa sebesar 1.600 sampai 26.300 US dollar per paper, yaitu harganya. Kemudian paper itu ditemukan yang berbasis Cina. Terdapat 2 sumber yang dapat dipercaya yang saya temukan berupa publikasi. Kemudian sumber lain yang saya dapat temukan itu berupa marketplace pada sosial media Facebook. Jadi ya terdapat co-author for sale, jadi marketing untuk sebuah publisher itu di mana memarketkan posisi-posisi author itu, di mana ada first author sampai dengan the fourth author. Jadi ya seperti itulah ciri-cirinya. Jadi kalau teman-teman semua menemukan sebuah advertisement seperti ini, kemungkinan besar ini merupakan paper mills. Jadi yang selanjutnya akan ciri-ciri yang saya bahas itu anomalies in the paper review process. Jadi berdasarkan ciri-ciri itu, Willy dan Hindawi, publisher Willy dan Hindawi itu telah melakukan retraction terhadap 1.200 artikel yang terindikasi atau terdampak dari paper mills. Nah, berdasarkan laporan dari tingkat tahun 2023 di bulan April itu telah melakukan retraksi terhadap 511 artikel di 16 jurnal yang berbeda. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan dan sangat jelas terkait penemuan-penemuannya, itu berupa plagiarized and falsified content of article. Jadi dalam sebuah temuan 2 manuskrip berbeda ditemukan gambar-gambar yang ketika dilakukan overlay atau di marking menjadi satu, itu ditemukan kesamaan yang identik. Seperti yang di sebelah kiri itu terdapat 2 manuskrip yang berbeda namun memiliki kesamaan dari segi gambar ketika dilakukan overlay. Metodenya untuk menemukan paper mills atau menemukan fakta bahwa ini merupakan paper mills dan melakukan comparing. Kemudian yang sebelah kanan itu ditemukan juga beberapa titik yang diberikan tanda kotak kuning itu. Jadi di dalam gambar tersebut dilakukan pembandingan
dalam dua gambar. Nah, di mana yang memunculkan lagi adalah kedua gambar itu berasal dari submission atau paper yang disubmit yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Bahkan berasal dari grup yang berbeda dan author yang bekerja atau melakukan penelitian di field atau dunia yang berbeda, dan juga afiliasi-afiliasi yang berbeda. Jadi hal tersebut seharusnya tidak mungkin terjadi, apalagi memiliki kemiripan yang memang cukup identik seperti itu. Nah, jadi sekian penjelasan paper Mills dan juga contoh-contoh yang dapat saya paparkan. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.